Ya, jadi pada saat ini saya akan mencoba menyajikan beberapa hal terkait dengan peran TKA pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang berdasarkan prestasi atau dikenal dengan SNBP di 2026. Karena di 2026 ini ada perbedaan dari tahun yang lalu. Next slide ya. Ya, ini sepertinya sudah menjadi pertanyaan dari semua siswa yang siap untuk mengikuti SNBP 2026. Apakah TKA menjadi syarat untuk mengikutinya? Nah, ini kemarin pada waktu launching SNBMP di tanggal 16 sudah disampaikan bahwa benar TKA itu menjadi syarat untuk mengikuti SNBP. Nah, di sini khususnya mungkin untuk Bapak Ibu, kepala sekolah atau mungkin guru BP dan juga operator sekolah ya. Di sini nanti pada saat sekolah itu akan mengisi PDSS, tentu sudah menyiapkan siswa eligible ya, begitu. Nah, siswa eligible ini kan ditentukan oleh sekolah, bukan oleh panitia SNBMB ya. Jadi misalnya sebagai contoh kalau sekolah dengan akreditasi A, maka dia akan mendapatkan kuota 40% dari jumlah siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya ini jumlahnya 200, maka 40%-nya adalah 80. Nah, di sini dipersilakan sekolah untuk meranking siswanya berdasarkan prestasinya untuk mendapatkan 80 siswa tersebut, begitu ya. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, bedanya di tahun 2026 nanti itu seluruh siswa eligible itu sudah harus memiliki nilai TKA ya gitu ya. Jadi nanti secara sistem memang kan sudah dibatasi bahwa siswa-siswa yang masuk ke PDSS itu hanya siswa-siswa yang memiliki nilai tes kemampuan akademik atau TKA gitu. Jadi bagi para siswa yang sekarang masih masih galau gitu untuk ikutan TKA atau tidak, nah dan Anda tertarik untuk mengikuti SNBP gitu, maka silahkan segera mendaftarkan diri ya untuk mengikuti TKA ya, karena kalau Anda tidak punya nilai TKA, maka tidak akan bisa dimasukkan sebagai siswa eligible di aplikasi BDSS. Itu kayaknya poin yang penting dan rasanya apa namanya sekolah juga bertanya-tanya gitu nanti kalau ada siswa eligible-nya yang tidak ikutan TKA seperti apa oh tidak bisa ya jadi nanti memang menjadi syarat wajib gitu yang bagi siswa eligible itu mempunyai nilai TKA ya jadi bukan bukan sekedar ikut TKA ya tapi punya nilainya ya jadi bisa aja kan mendaftar gitu tapi terus apa namanya sakit atau apa dan tidak punya akhirnya tidak punya nilainya maka tentunya tidak bisa mengikuti SNBP. Next slide. Nah, berikutnya eh, tentu para guru dan juga para siswa yang akan ikut SNBP di 2026 ini akan bertanya-tanya gitu, nilai TKA itu akan dipakai untuk apa gitu nanti di SNBP ya. Jadi kalau apa namanya yang paling utamanya adalah si nilai TKA itu digunakan sebagai validator nilai raport. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Direktur begitu. Jadi bagaimana sih cerita validator itu apa yang disebut sebagai validator? Ya memang kita semua tahu begitu bahwa ada persoalan dengan nilai raport ya sebenarnya. Kami di sisi perguruan tinggi yang akan melakukan seleksi terhadap siswa-siswa di jalur SNBP itu juga kesulitan ya bahwa kita tahu bahwa nilai raport 8 katakan aja di sekolah A itu tidak bisa serta-merta langsung disetarakan dengan nilai 8 yang ada di sekolah B begitu. Nah, ini makanya di sini peran TKA ini untuk menjadi validator. Bagaimana caranya melakukan validasi begitu ya si TKA ini. Jadi nanti sekolah kan akan punya nilai raport yang diunggah di PDSS ya. Diunggahnya ini bisa dua cara ya, tetap di tahun depan itu di tahun 2026 bisa di entry manual begitu atau
dengan melalui skema e-raport yang akan diambil otomatis dari Pusdatin gitu ya datanya. Jadi tidak perlu entry lagi. Itu masih masih akan tetap ada begitu. Dua dua cara untuk memasukkan nilai raport itu. Nah, nilai raport yang dimasukkan sekolah di PDSS ini akan dilakukan proses validasi gitu berdasarkan nilai TKA yang kita dapat untuk setiap siswa gitu. Jadi nanti akan ada sebuah formula begitu dari seluruh nilai TKA yang didapatkan, kemudian pada akhirnya nanti akan dicari gap-nya begitu ya antara nilai raport yang ada di sekolah, kemudian dengan nilai TKA begitu, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah nilai baru begitu yang merupakan nilai raport yang tervalidasi begitu. Kira-kira begitu ininya apa namanya prosesnya. Dan kemudian nilai ini, nilai raport yang tervalidasi ini itu akan disampaikan oleh panitia ke setiap PTN yang dituju gitu. Jadi kira-kira mungkin itu gambarannya bagaimana sih nilai TKA ini akan diproses begitu ya kira-kira. Baik, next slide. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain begitu ya terkait dengan TKA ini di SNBP 2026 begitu. Yang pertama adalah eh, tanya tentang TKA ini apakah menjadi komponen seleksi di SNBP 2026. Jadi jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Secara secara garis besarnya kan sebenarnya komponen seleksi SNBP itu ada dua ya, ada dua kelompok besar begitu ya. Yang pertama adalah didasarkan atas nilai rapot seluruh mata pelajaran gitu. Ini bisa dibentuk dengan sebuah rata-rata begitu ya, rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang ada di kalau di SMA itu 6 semester ya, maka yang nanti masuk kan nilainya 5 semester ya. Jadi seluruh nilai di 5 semester tersebut dilakukan rata-rata begitu. Nah, itu adalah komponen yang pertama. Ini komponen yang pertama ini bisa berbobot 50% atau lebih begitu ya. Jadi nanti perguruan tinggi masing-masing perguruan tinggi akan menentukan bobot tersebut sesuai dengan ininya apa namanya kewenangan dari perguruan tinggi. Dia bisa bisa saja menyebutkan bahwa untuk komponen yang pertama ini 60% begitu. Kemudian nanti ada komponen yang kedua itu lebih kecil jadi 40% misalnya seperti itu bisa atau dibuat 50-50 atau 50% 50% bisa juga kejadiannya seperti itu. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah berdasarkan nilai dua mata pelajaran pendukung program studi. Jadi sangat bergantung kepada program studi yang dituju, yang dipilih oleh peserta SNBP, karena peserta SNBP ini punya apa namanya, punya peluang untuk memberikan pilihan satu dan pilihan dua, maka nanti di program studi pilihan satu atau pilihan dua itu akan punya pelajaran pendukung yang bisa berbeda ya, tentu saja gitu. Setiap program studi akan punya mata pelajaran pendukung yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti mungkin Ibu Rahmawati akan menjelaskan tentang itu begitu. Nah, prinsipnya adalah di komponen yang kedua ini bisa saja tidak hanya nilai yang berdasarkan dua mata pelajaran pendukung itu saja, tapi untuk program studi seni dan olahraga ini akan ada nilai portofolio gitu dan biasanya nilai portofolio ini cukup dominan begitu ya. Dan kemudian berikutnya ada komponen prestasi. Ada prestasi bisa macam-macam ya, prestasi ikutan lomba dan seterusnya seperti itu bisa dimasukkan ke sana. Dan bila perguruan tinggi yang akan dituju itu menginginkan, itu bisa saja dia menggunakan nilai TKA ya. Jadi ini jawabannya bisa kalau dalam konteks itu. Jadi nilai TKA itu bisa saja dimasukkan sebagai komponen kedua, sebagai prestasi begitu ya. Jadi itu benar-benar otoritasnya berada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi dalam kondisi yang kebalikannya, bisa saja perguruan tinggi tidak menggunakan nilai TKA, tapi benar-benar menggunakan nilai raport yang tadi, yang dari seluruh mata pelajaran, dan ditambah dengan
nilai raport dari dua mata pelajaran saja. Nah, mungkin di sini perlu saya tambahkan gitu ya, bahwa mungkin tadi bagaimana mengkaitkan slide ini dengan slide sebelumnya, bahwa saya sampaikan adalah nilai TKA itu digunakan sebagai validator. Nah, dalam konteks ini, komponen seleksi SNBP ini ada dua nilai raport ya, ada dua komponen nilai raport ya di sini ya. Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah seluruh mata pelajaran dan yang kedua adalah dua mata pelajaran pendukung. Nah, dalam konteks ini nilai raport yang digunakan itu tentu saja adalah nilai raport yang sudah tervalidasi begitu ya. Jadi eh, bukan lagi menggunakan nilai raport yang sebelumnya seperti itu gitu. Nah, tapi ya tentu saja eh, terkait dengan apakah perguruan tinggi akan menggunakan itu atau tidak, ini menjadi otoritas dari perguruan tinggi. Jadi secara prinsipnya adalah nanti para siswa ini tentu saja akan punya nilai raport yang aslinya yang dari sekolah, kemudian ada nilai TKA-nya, gitu, kemudian ada nilai raport yang tervalidasi. Jadi prinsipnya jadi akan ada tiga kelompok nilai yang seperti itu, dan tiga kelompok nilai itu akan oleh panitia akan diserahkan kepada perguruan tinggi yang dituju oleh setiap siswa, gitu, yang mendaftar SNBP, dan nanti perguruan tinggi akan melakukan proses seleksi dan baru hasilnya dari hasil seleksi tersebut itu akan disampaikan kembali ke panitia dan untuk diumumkan kepada publik begitu. Jadi kira-kira seperti itu ininya apa namanya peran TKA itu di dalam SNBP 2026.